Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang as-sifatu wal hal, kata sifat dan keadaan. Ibu akan memperkenalkan beberapa kata sifat dalam bahasa Arab beserta antonimnya atau lawan katanya. Shaghirun, kecil. Lawan katanya kabirun, besar. Qaribun, dekat. Lawan katanya ba'idun, jauh. Qasirun, pendek. Lawan katanya tawilun, panjang. Qalilun, sedikit. Lawan katanya kathirun, banyak. Doyiqun, sempit. Lawan katanya wasi'un, luas. Muttasikhun, kotor. Lawan katanya nadhifun, bersih. Qabihun, jelek. Lawan katanya jamilun, indah. Kaslanun, malas. Lawan katanya nasyitun, rajin. Jahilun, bodoh. Lawan katanya mahirun, pandai. Qadimun, lama. Lawan katanya jadidun, baru. Thaqilun, berat. Lawan katanya khafifun, ringan. Jayyidun, baik. Lawan katanya sayyi'un, buruk. Beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar tentang mubtada dan khobar. Masih ingat kan? Mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Pada contoh-contoh berikut, mubtadanya berupa frase. Kalian tahu frase? Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang mengandung arti dan menduduki satu fungsi dalam kalimat. Kalau khobar, kalian masih ingat? Khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Dan pada contoh-contoh berikut, yang menjadi khobar adalah kata sifat. Hadzal hammamu nadhifun. Kamar mandi ini bersih. Hadhis sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Dzalikal maqsofu jadidun. Kantin itu baru. Tilkal maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. Sekarang perhatikan anak-anak yang berwarna merah. Hadzal hammamu. Hadhis sahatu. Dzalikal maqsofu. Tilkal maktabatu. Itulah contoh frase. Gabungan dua kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Dalam contoh-contoh tersebut, kedudukannya adalah sebagai mubtada. Nadhifun, wasi'atun, jadidun, kabiratun merupakan contoh-contoh kata sifat. Karena letaknya setelah mubtada, maka kedudukannya adalah sebagai khobar. Ibu ingatkan ya, mubtada dan khobar itu harus sama jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Kalian bisa lihat pada contoh nomor 1 dan nomor 3. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Kalian bisa lihat pada contoh nomor 2 dan nomor 4. Di samping itu, mubtada dan khobar harus rofa. Salah satu tanda i'rab rofa adalah dhamma. Mungkin kalian ada yang bertanya, Ibu, mengapa hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka tidak dhamma? Masih ingat kalian? Ya, isim isyarah hukumnya mabniyun atau tetap. Yang berikutnya, mubtada berupa isim makrifat
yang ditandai dengan alif lam di awal kalimat. Perhatikan, al-hammamu, as-sahatu, al-maksofu, al-maktabatu. Sedangkan khobar merupakan isim nakiroh yang ditandai dengan harkat tanwin di huruf terakhirnya. Perhatikan, nadhifun, wasi'atun, jadidun, kabiratun. Kata sifat bisa juga berfungsi sebagai na'at. Na'at, nama lainnya adalah sifat. Kalau ada na'at, pasti ada man'ut. Man'ut, kata lainnya adalah mausuf. Na'at atau sifat adalah kata yang memberikan sifat tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut atau mausuf adalah kata yang disifati. Na'at dan man'ut merupakan frase. Arti kata yang berkedudukan sebagai na'at dalam bahasa Indonesia adalah yang titik-titik. Na'at harus sama dengan man'utnya dalam 4 hal. Yang pertama, harus sama jenis kelaminnya. Maksudnya, kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya harus mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, na'atnya harus mu'annas. Yang kedua, harus sama bilangannya. Kalau man'utnya mufrad, na'atnya mufrad. Kalau man'utnya musanna, na'atnya musanna. Kalau man'utnya jamak, na'atnya juga harus jamak. Yang ketiga, harus sama jenis isimnya. Kalau man'utnya isim ma'rifah, na'atnya harus isim ma'rifah. Kalau man'utnya isim nakiroh, na'atnya juga harus isim nakiroh. Yang terakhir, harus sama i'rabnya. Kalau man'utnya marfu', na'atnya marfu'. Kalau man'utnya mansub, na'atnya mansub. Kalau man'utnya majrur, na'atnya juga harus majrur. Perhatikan contoh nomor 1. Ibrahim tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Jadi cara menerjemahkannya, nasyitun diterjemahkan dengan yang rajin. Ibrahim merupakan isim alam. Terdapat di awal kalimat, jadi kedudukannya sebagai mubtada. Tilmidun nasyitun ini merupakan frase. Tilmidun sebagai man'ut atau yang disifati, nasyitun sebagai na'at atau sifat. Perhatikan, tilmidun nasyitun ini merupakan contoh na'at dan man'ut yang jenisnya mudzakkar, yang bilangannya mufrad, jenis isimnya nakiroh, dan i'rabnya marfu'. Contoh yang kedua, Fatimatu tilmidatun nasyitotun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah merupakan isim alam, ada di awal kalimat, kedudukannya sebagai mubtada. Tilmidatun nasyitotun ini merupakan frase. Tilmidatun menjadi man'ut, nasyitotun menjadi na'at. Ini adalah contoh na'at dan man'ut yang jenisnya mu'annas, bilangannya mufrad, isimnya nakiroh, dan i'rabnya marfu'. Berikut ini adalah contoh na'at dan man'ut yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqima. As-siratal mustaqima terjemahannya adalah jalan yang lurus. Al-mustaqima na'at, as-sirata man'ut. Ini merupakan contoh na'at dan man'ut yang berupa isim mudzakkar, mufrad,
ma'rifah, dan mansub. Anin naba'il azimi. An-naba'il azimi terjemahannya berita yang besar. Naatnya mana? Al-azimi. Man'utnya an-naba'i. An-naba'il azimi merupakan contoh na'at dan man'ut yang berupa isim mudzakkar, mufrad, ma'rifah, dan majrur. Fiha kutubun qayyimatun. Kutubun qayyimatun terjemahannya adalah kitab-kitab yang lurus. Naatnya qayyimatun. Man'utnya kutubun. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa pakai qayyimatun? Padahal kutubun tidak ada tak marbutonya. Perlu kalian ketahui bahwa kutubun merupakan jamak taksir, dianggap mu'annas. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Al-kalimatut thayyibatu terjemahannya kalimat yang baik. Naatnya at-thayyibatu. Man'utnya al-kalimatu. Al-kalimatut thayyibatu merupakan contoh na'at dan man'ut yang berupa isim mu'annas, mufrad, ma'rifah, dan marfu'. Athqalu syai'in fil mizani yaumal qiyamati khulukun hasanun. Khulukun hasanun terjemahannya akhlak yang baik. Mana naatnya? Hasanun. Man'utnya khulukun. Khulukun hasanun merupakan contoh na'at dan man'ut yang berupa isim mudzakkar, mufrad, nakirah, dan marfu'. Anak-anak, demikian saja dulu materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tugas kalian pada pekan ini adalah menghafalkan 12 kata sifat beserta 12 antonimnya atau lawan katanya lengkap dengan artinya. 12 kata sifat dan 12 antonimnya itu terdapat dalam slide yang kedua dan yang ketiga. Seperti biasa, rekamlah hafalan kalian dalam bentuk video dengan mata tertutup. Lalu, setorkan video kalian ke WA Ibu via Japri. Sampai di sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.